Ya, waktu dan tempat Kak Anton boleh mungkin men-sharingkan berkat anugerah Tuhan selama ini. Silakan Kak Anton. Ya, makasih. Maaf saya telat masuk karena saya baru sampai dari perjalanan dari Palangkaraya ke Kuala Kurun. Baru aja tiba, langsung Wah, ditelepon sama Mbak Chandra tadi ya. Nah, jadi apa namanya, ini sharing tentang, kemarin dihubungi untuk sharing tentang masalah dengan tema iman di tengah krisis. Paling nggak saya catat ada dua hal. Itu pada waktu krisis ada dua hal yang kalau saya pribadi yang sangat-sangat dipikirkan, yaitu yang pertama berkaitan dengan keluarga. Ya. Nah, kita tahu sekarang kan eh, kita sedang menghadapi eh, wabah ini ya. Jadi kita antara ada perasaan was-was, hati-hati, tapi juga mencoba terus berusaha mencoba bahwa beriman bahwa di tengah suasana seperti ini Tuhan pasti menjaga. Kalaupun kalaupun kita ada anggota keluarga yang terkena COVID gitu ya, itu pasti tidak lepas dari maksud dan rencana Tuhan. Saya sharing sedikit, terus terang kalau keluarga saya pribadi yang kecil, keluarga kecil, sementara sampai sekarang memang tidak ada masalah dengan hal itu, belum, tidak. Cuma keluarga besar saya dari ibu saya memang ada. Di om saya sendiri di Jakarta tuh meninggal karena kena COVID gitu ya. Jadi beliau langsung dikremasi. Jadi kami juga gak bisa datang semua. Nah, itu membuat membuat kalau saya bertanya, kadang-kadang apa? Saya pernah mengucapkan selamat hari Natal kemarin ke tante saya yang di Jakarta. Dia membalas begini, selamat Natal juga Anton. Semoga Tuhan yang lahir juga selalu menyertai keluarga kita sekalian, walaupun mungkin rasanya tidak seperti dulu lagi. Nah, kalimat terakhir ini jadi membuat saya dalam hati bertanya, apa karena memang yaitu om saya, karena itu om itu adik dari tante saya, itu langsung adik sungguh. Jadi karena om itu meninggal karena COVID ya mungkin, tapi saya berpikir gak masalah. Karena tante saya itu orangnya juga saya pikir ya orang juga persekutuan, dekat dengan Tuhan, dia alumni Perkantas Jakarta ya. Jadi saya tahu, oh memang maksud kata-katanya memang benar, kita merayakan Natal tahun kemarin, tapi walaupun suasananya tidak seperti tahun yang dulu gitu ya. Cuma tetap harus bersyukur karena Tuhan sudah lahir buat. Nah, dalam krisis ini memang yang selalu terpikirkan tuh keluarga, terutama keluarga kecil gitu. Itu kan selalu menjaga bagaimana anak-anak kita supaya hati-hati, apalagi kalau sekolah. Saya masih ingat awal-awal krisis itu 3 bulan awal, karena daerah kami belum belum ada kasus. Ada tapi gak banyak. Itu sekolah masih jalan. Bahkan bahkan apa namanya, eh, mereka masih bertatap muka seperti biasa, walaupun akhirnya dibagi 2 kelas gitu ya, lebih sedikit. Nah, kemudian satu kejadian adalah ada orang tua siswa yang meninggal gara-gara itu. Langsung setelah itu sekolah mulai libur dan ditata lagi gimana. Nah, orang tua yang meninggal itu teman dekat anak saya. Jadi apa namanya? Kami juga jadi berpikir gitu, was-was ya. Nah, ini krisis yang memang mungkin kita semua rasakan, walaupun akhir-akhir ini rasanya jadi terbiasa sudah dengan kata corona itu kan. Jadi rasa-rasanya ya yang penting kita sudah melakukan protokol kesehatan, semua sudah baik-baik saja. Ya udah, kalau terkena ya mau gimana lagi kan. Nah, akhirnya sudah biasa, jadi ya udah itu aja aktivitas seperti biasa. Nah, itu dalam masa-masa seperti ini memang kita tetap harus terus
bersekutu dengan keluarga, berdoa bersama ya. Dan kalau keluarga kecil saya masih ingat, saya bukan masih ingat, saya selalu senang kalau anak saya yang nomor 2 berdoa. Walaupun dia kecil, dia gak ngerti apa-apa. Kalau dia berdoa, dia cuma bilang, Tuhan jaga keluarga kami. Dia sebut satu-satu. Kami, orang-orang yang ikut dengan kami, semua keluarganya sampai keluarganya yang semua yang Bapak stand up, Kak Kris ya, Christian Herdinata dengan keluarganya disebut, adik-adik saya juga dengan anak-anaknya semua disebut. Jadi semua isi doanya tuh ya nama orang semua itu. Panjang jadi nama orang semua yang disebutnya. Jaga mereka, itu aja inti doanya. Jadi ya dari masa-masa krisis ini ya sebenarnya persekutuan kita, keluarga kecil kita paling enggak bertumbuh gitu, lebih bersekutu lagi gitu. Terasa karena mungkin waktu kita mungkin lebih banyak dengan keluarga. Kalau dulu mungkin sibuk tiap hari, karena sekarang kantor shift-shiftan mungkin ya, akhirnya waktu dengan keluarga lebih banyak. Yang kedua saya mencatat tuh berkaitan dengan pekerjaan. Memang saya mendengar banyak sekali, mungkin ya saya nggak tahu teman-teman yang lain, ada yang harus diputus hubungan kerja segala macam. Tapi saya itu semua ya nanti pada waktunya akan kembali baik. Khususnya di pekerjaan saya sebagai pegawai negeri, saya sejak awal sampai sekarang selalu berpikir, kenapa khusus daerah kami ya, kasus bertambah terus tapi jam kami bekerja seperti biasa sampai sekarang. Jadi saya itu nggak pernah merasakan shift-shiftan, nggak pernah merasakan apa. Yang shift-shiftan itu pegawai honor, tapi pegawai negerinya tuh masuk terus. Dan saya tuh berpikir, kenapa ya? Nah, satu kali ada kita ngomong-ngomong, lalu ada yang bilang gitu. Jadi gini, jadi karena kita abdi masyarakat, jadi kita ini pegawai negeri sipil benteng pertama gitu. Kalau kena kita duluan, tamengnya di depan. Saya berpikir benar juga ya. Ya, maksudnya untuk masyarakat aja kita jadi garda terdepan gitu. Lalu saya berpikir, lalu kenapa kalau untuk masyarakat bisa jadi garda terdepan, untuk Kristus ya harusnya juga jadi garda terdepan dong ya, saya berpikir gitu. Gitu ya. Jadi sampai sekarang saya merasakan bahwa tidak ada perlakuan khusus untuk saya, terutama pegawai, teman-teman pegawai negeri di kabupaten saya ini dalam hal menghadapi corona. Jadi tetap aja sama. Cuma yang bedanya kami semua tidak terlalu mau kalau disuruh dinas keluar kota. Nah, itu bedanya. Kami agak-agak menghindar walaupun ada anggarannya, ada semua disuruh ke Jakarta. Waduh, sampai sekarang saya nih sebenarnya harus misalnya konsultasi tentang, ada yang saya urus tentang bisnis peta bisnis, peta proses bisnis untuk kabupaten di sini. Sampai sekarang saya memang agak menghindar, gak mau ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta gitu ya. Itu karena ya tadi salah satunya agak was-was gitu ya, agak ini. Nah, jadi memang krisis ini bukan hanya mungkin saya yang rasakan, pasti teman-teman semua sudah merasakan. Walaupun mungkin ada yang tidak terlalu terdampak, tapi sedikit banyak pasti terdampak, walaupun itu kecil gitu ya. Nah, cuma kita kembali melihat banyak juga teman-teman kita, alumni kita juga yang terdampak. Bahkan mungkin ada alumni kita yang akhirnya, atau alumni dari tempat lain yang akhirnya meninggal juga karena ini, khususnya wabah ini. Nah, saya bersyukur saya merasakan juga lewat ini, kejadian seperti ini juga, terus terang kalau keluarga
kecil kami ya rasanya makin lebih sering ini ya, beribadah, kemudian apa namanya, anak-anak juga mereka tahu gitu ya tentang krisis ini, jadi anak-anak bisa ya kami melihat mereka berkembang dengan doa-doanya gitu ya. Kemudian yang pasti anak-anak tambah pintar teknologi saya lihat nih, yang menggunakan macam-macam alat tuh. Khususnya untuk kehidupan pekerjaan, saya bersyukur sampai saat ini juga Tuhan masih memelihara, walaupun ya kalau orang bilang Anton baru lulus S3 pasti pulang pasti dapat jabatan bagus, belum tentu. Kalau pegawai negeri itu tingkat pendidikan tidak menentukan jabatan. Kalau pegawai negeri itu mungkin teman-teman yang nanti mau masuk jadi pegawai negeri ya, DUK namanya yang menentukan jabatan. Apa DUK itu apa? Daftar urutan kedekatan gitu ya. Ya kalau dulu dia pernah jadi bantu-bantu sebagai tim sukses pasangan yang menang ya bisa dapat cepat. Nah kalau di daerah beda, kalau kementerian lain. Kalau di daerah-daerah ada yang bupati, wakil bupati, ada gubernur, wakil gubernur, itu sangat menentukan. Politik jadi yang menentukan hanya politik. Ya, nah, cuma apapun yang didapat, apa yang dipercayakan ya kita kerjakan baik-baik. Saya pulang, saya kembali seperti dulu, seperti saya belum kuliah. Jadi jabatannya tetap sama, cuma beda tempat. Kalau dulu di Bapeda, sekarang barusan aja dipindah ke kantor bupati. Nah, jadi, tapi tetap jabatannya sama aja, tidak naik, ya tidak turun gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin alumni-alumni yang baru, yang nanti mungkin ingin ini bulan Maret ya ada penerimaan pegawai negeri sipil, ingin masuk pegawai negeri, silakan saja. Kan kalau di struktural ya tadi yang menentukan Dok. Tapi kalau jadi guru segala macam lebih fair gitu ya. Dia sangat menentukan tergantung angka kredit ya gitu ya. Itu bedanya. Nah, itu ya kira-kira yang saya rasakan, keluarga kami rasakan. Mungkin sakit penyakit tetap ada. Sekarang istri saya lagi sakit gitu ya. Lagi sakit, lagi tahap pemulihan, tapi sakit. Belum tahu nih sakitnya apa karena kemarin sempat batuk, sudah hilang, ini mungkin mahnya kali ya. Jadi cuma ya tetap penyertaan Tuhan itu dapat kami rasakan, dan saya yakin teman-teman semua yang ada yang ikut beribadah pada saat ini juga ikut merasakan. Salatiga terakhir dengar-dengar parah tapi sudah terkendali kata Bayenggar. Jadi ya kita doakan aja semua baik-baik saja. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan, karena pada sore hari ini Engkau memberi kesempatan untuk kami kembali bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami dalam persekutuan alumni Perkantas Salatiga secara online pada sore hari ini. Kami sudah mendengarkan sharing dari Kak Anton. Kiranya sharing ini juga boleh memberkati kami. Kami mau berdoa untuk istri Om Anton yang sedang sakit. Tuhan sendiri yang menjamah. Amen. Kami sudah mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau sendiri kiranya menyiapkan hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan boleh terus mengajar hidup kami untuk semakin mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang memiliki banyak keterbatasan yang dipercaya untuk menyampaikan sharing ini, Tuhan juga yang akan mengurapi. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat sore teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan. Sore. Sore
Kak. Selamat sore. Sore Kak Apolos. Saya bersyukur Sore Kak. ya bersyukur sore hari ini Om Apollo. ya. Suara saya cukup terdengar ya? Terdengar jelas. Benar Kak. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus alumni yang memberi kesempatan kepada saya untuk boleh berbagi firman Tuhan dari kitab Habakuk. Mari kita akan membaca dan merenungkan kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Amin. Demikian pembacaan kitab Habakuk pada sore hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya minta izin untuk berbagi file ya. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi di dalam perjanjian baru Tuhan sering mengkritik orang-orang yang kurang beriman atau kurang percaya. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus sering memuji iman seseorang. Nah, sebelum saya menyampaikan konsep beriman dalam perjanjian lama, kita bisa melihat konsep beriman di perjanjian baru. Yang pertama, iman seorang perempuan Sirofenesia. Bagaimana berimannya perempuan Sirofenesia? Dia datang kepada Tuhan memohon supaya anaknya yang kerasukan itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi justru Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sepertinya menyakitkan. Di mana Tuhan Yesus bilang tidak baik memberikan roti kepada anjing-anjing. Tetapi ibu ini berkata bahwa benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Sehingga di sini kita melihat bagaimana berimannya seorang perempuan Sirofenesia ini mendapatkan pujian daripada Tuhan sehingga anaknya menjadi sembuh. Demikian juga iman seorang perwira dari Romawi yang ada dalam Lukas 7 ayat 9 sampai 10. Dia mendengar bagaimana Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan. Makanya dia memberikan utusan kepada orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, ke rumah perwira dari Romawi ini. Tetapi menjelang sesampainya rumah daripada perwira ini menyampaikan pesan kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang. Katakan sesuatu, maka anakku akan sembuh. Dan jadilah demikian. Dan Tuhan Yesus memuji iman dari orang Romawi. Demikian juga iman seorang perempuan yang telah sakit 12 tahun menderita pendarahan. Dalam Lukas 8 ayat 48, di mana dia punya keyakinan bahwa kalau dia menjamah jubah Tuhan, dia akan sembuh.
Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Setelah dilakukan penyelidikan, didapati bahwa ada seorang perempuan yang sudah menjamah dia. Dan dia ditanya, kenapa engkau melakukan hal ini? Dan perempuan ini di dalam rasa takutnya dia bersaksi bahwa dia punya keyakinan kalau dia memegang jubah Tuhan saja, dia menjadi sembuh. Demikian juga seperti iman seorang buta Bartimeus, di mana dia berseru-seru kepada Tuhan, berteriak minta tolong pada Yesus. Ketika dia sadar bahwa Yesus datang, dia tak henti-hentinya mengatakan, "Hei Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan Yesus datang, bertanya kepada Bartimeus, apa yang harus aku lakukan? Dia minta supaya Tuhan menyembuhkan matanya. Ini gambaran cara beriman di dalam perjanjian baru yang mendapatkan pujian dari Tuhan. Nah, bagaimana konsep beriman dalam perjanjian lama, khususnya kitab Habakuk? Di dalam kitab Habakuk, kata iman atau beriman itu hanya ditulis sekali, yaitu dalam pasal 2 ayat 4. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Kata percayanya dari bahasa Ibrani emunah, yang mengandung arti kesetiaan dan sifat yang dapat diandalkan. Di sana dibandingkan bahwa orang benar akan mendapatkan kehidupan oleh percayanya dibandingkan dengan orang yang membusungkan dada. Orang benar mengandalkan Allah, dan sebaliknya, orang benar itu dapat diandalkan oleh Allah. Allah bisa memakai orang yang benar itu menjadi alatnya. Nah, karena itu tindakan beriman itu bisa berarti yang pertama, mempercayai Allah sepenuhnya atau segenap hidupnya. Tidak menyembah atau mengandalkan berhala. Jadi beriman di sini merupakan kebalikan dari mempercayai berhala. Di dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 19, di sana ada kalimat demikian. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar. Memang ia bersalutkan emas atau perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Ini cara beriman yang salah ketika orang berbicara atau mengandalkan kekuasaan daripada berhala, sekalipun itu disalut dengan emas. Tetapi yang namanya berhala tidak memiliki satu kekuatan. Jadi beriman atau mempercayai Allah adalah percaya penuh bahwa Allah adalah Allah yang sanggup menolong dan dapat diandalkan. Yang kedua, beriman itu meyakini bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas bumi dan segala isinya, termasuk atas keberadaan umat Israel. Sehingga Allah sanggup menghukum Babel hingga hancur dan menyatakan pemeliharaan atas orang-orang yang menanti-nantikan pertolongannya. Nah, dalam hal ini Habakuk belajar untuk terus bertanya-tanya kepada Tuhan, kapan penghukuman atas bangsa Israel itu selesai dan penghukuman atas Babel itu akan terjadi sebagai wujud daripada pemeliharaan Tuhan atas orang-orang percaya. Yang ketiga, beriman itu meyakini bahwa Allah memiliki rencana besar bagi sisa-sisa Israel yang benar dan setia. Sekalipun sepertinya Allah banyak berdiam diri dan tidak bertindak dengan respon yang benar, yaitu melalui doa dan pujian dan bersungut-sungut. Ini gambaran cara beriman yang bisa kita lihat dalam kitab Habakuk.
Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya sudah sampaikan bahwa tema renungan kita pada malam hari ini adalah iman di tengah krisis. Apa arti krisis? Secara umum, krisis bisa berarti keadaan yang berbahaya. Ini berbahaya nih maksud saya. Atau menderita. Keadaan yang genting atau kemelut. Keadaan yang suram. Tapi dalam bahasa Mandarin, ya, maaf saya tidak bisa bahasa Mandarin, tapi saya membaca ada sebuah tulisan yang mengatakan bahwa bahasa Mandarin menuliskan kata krisis dengan weiji yang mengandung arti bahaya dan kesempatan. Jadi dalam krisis itu selalu memiliki makna ganda, yaitu bahaya, tetapi juga ada kesempatan. Teman-teman, sebenarnya kita adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan krisis. Nah, dalam ilmu psikologi, krisis itu sudah kita alami sejak kita lahir. Ketika kita ada dalam kandungan ibu kita dilahirkan, itu krisis yang pertama yang kita alami. Dari zona nyaman rahim ibu kita ya keluar dari rahim dan kemudian memulai krisis. Karena itu ada tangisan. Itu krisis yang pertama. Nanti ketika kita sudah mungkin 2 tahun, kita dulu punya adik, atau mungkin orang tua kita punya pertimbangan khusus, kita disapih. Kita tidak lagi diberikan ASI. Ada krisis yang kita hadapi. Demikian juga ada krisis ketika kita sudah 4 tahun masuk TK, masuk SD, masuk SMP, masuk SLTA, kuliah. Itu krisis yang sudah kita hadapi. Ada bahaya tetapi ada kesempatan yang sebenarnya bisa kita lihat dan juga kita bisa responi dengan tepat. Apa krisis Habakuk? Nah, kalau kita melihat kitab Habakuk secara sekilas begitu, di sana ada penindasan. Ada penindasan, ada penganiayaan, ada kejahatan yang dia saksikan, dia lihat. Ada kelaliman, ada perbantahan, ada pertikaian. Dan atas semua itu Habakuk sudah berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan beberapa kali diam. Bahkan Habakuk juga bertanya-tanya, berapa lama lagi Tuhan akan menolong? Berapa lama lagi Tuhan akan menjawab? Sampai akhirnya memang Tuhan menjawab dari setiap pergumulan Habakuk. Nah, sekarang kita akan melihat di bacaan kita di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat 19. Di sana ada kata sekalipun. Ada kata sekalipun. Nah, kata sekalipun ini menunjukkan satu lompatan, ya, satu lompatan kepada titik tertentu, melompat jauh ke sebuah titik yang bisa jadi berbahaya. Habakuk memiliki krisis yang panjang, dan di akhir daripada kitab Habakuk ini dituliskan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jadi pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Ini bisa jadi pertanda bahwa hukuman sedang berlaku. Di mana gambaran pohon ara, pohon anggur, hasil pohon zaitun ini merupakan suatu keadaan pokok yang menyeluruh, yang nihil, yang tidak ada, tidak dimiliki oleh bangsa Israel, bisa jadi di kemudian hari. Tetapi Habakuk
meyakini kalau semuanya ini pun akan terjadi. Karena kata sekalipun itu lompatan dari krisis sebelumnya. Sehingga apakah itu makanan, apakah itu kebutuhan-kebutuhan yang ada itu tidak ada sama sekali. Dikatakan bahwa aku akan tetap bersukacita, bersorak-sorak, beria-ria. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jadi ladang-ladang adalah tempat untuk menghasilkan gandum atau anggur. Ketika ladang tidak menghasilkan makanan, maka akan terjadi kelaparan. Ketika kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, ini menunjukkan keadaan yang kacau. Yang bisa jadi akan dihadapi oleh Habakuk ketika memang Tuhan tidak segera memberikan pertolongan. Dan inilah krisis yang dihadapi oleh Habakuk. Tapi iman yang ditunjukkan Habakuk sungguh luar biasa. Dia menyatakan akan bersorak-sorak. Dalam bahasa Ibrani-nya dituliskan awas, yang berarti sukacita dengan nyanyian nyaring. Dia bernyanyi, dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara yang keras, bukan dengan lemah, bukan dengan tanpa daya. Dia beria-ria. Dituliskan dalam bahasa Ibrani itu agila. Dia beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Jadi beria-ria adalah sukacita dengan tarian, menari dengan kegirangan, menari dengan hati yang penuh dengan sukacita. Itu agila. Jadi sekalipun tidak ada makanan, sekalipun tidak ada sesuatu yang bisa jadi dihasilkan, dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Artinya bagi Habakuk Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu cukup bagi Habakuk. Allah itu sudah luar biasa menolong di dalam hidup Habakuk, sekalipun dalam banyak hal dia terus bertanya-tanya tentang sifat Allah dan bagaimana Allah itu berkarya. Dan yang ketiga, Habakuk menyampaikan pengakuan iman. Allahku, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Kita bisa membayangkan bagaimana Habakuk akan memiliki kakinya seperti kaki rusa. Pasti dia akan melangkah dengan cepat, dia akan bertindak dengan sigap, dan dia bisa jadi tidak memiliki rasa lelah karena Tuhan yang memberikan kekuatan, bahkan kaki seperti kaki rusa. Habakuk menyampaikan ini semua di bagian akhir kitabnya. Ini sekaligus puncak dari doa dan pujiannya kepada Allah. Itu artinya bahwa Habakuk menyampaikan kepercayaannya kepada Allah dengan sepenuhnya. Ia melihat Allah itu hidup. Di sini nampak bahwa kepercayaan Habakuk kokoh dan tidak tergoyahkan. Iman dan kepercayaan Habakuk yang sedemikian besar ini karena ia mampu melihat ke belakang, ke masa depan. Jadi Habakuk mampu melihat apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Ada peristiwa-peristiwa di belakang yang mampu dia ingat. Perjalanan Allah di sepanjang Sinai, ya di semenanjung Sinai, ayat 3-4. Habakuk mampu melihat wabah penyakit yang dialami Israel, tetapi bagaimana Tuhan akhirnya menolong. Perjalanan di padang gurun yang begitu lama, selama 40 tahun, itu dikenangnya di dalam hidup berimannya. Kemudian penyeberangan laut Teberau dan Sungai Yordan di ayat 8-10.
siang yang panjang pada zaman Yosua. Jadi pada zaman Yosua ada siang yang waktunya diperpanjang. Itu pun mampu untuk dilihatnya. Jadi iman Habakuk begitu luar biasa karena dia mampu melihat bagaimana Tuhan sudah menolong dan campur tangan di dalam kehidupan bangsa Israel di masa-masa yang sudah lalu. Tetapi juga dia mampu untuk melihat ke depan, ke masa depan, yaitu hari Tuhan. Hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan akan memberikan kelepasan atas bangsa Israel. Dibebaskan dari penjajahan Babel, dan umat Israel akan melihat bagaimana bangsa Babel akan dihukum dan orang benar-benar akan mendapatkan keselamatan. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah apa krisis kita? Apa krisis keluarga kita? Apa krisis gereja di mana kita menjadi anggota? Apa krisis bangsa dan negara kita? Kak Anton tadi sudah sharing bagaimana dia diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Dan pastinya teman-teman yang lain di masa COVID ini juga menghadapi krisis. Saya pada bulan Januari kemarin menghadapi krisis yang sangat besar. Saya pelihara ayam, tetapi ayam saya kurang lebih 60 ekor mati karena flu burung. Di dalam hati kecil saya sedih. Harusnya ayam bisa kami pelihara, lalu kemudian nanti ketika ada masa-masa kebutuhan yang mendesak saya bisa jual ayam. Tetapi ya saya harus merelakan ayam saya kurang lebih 60 ekor mati. Itu bulan Januari. Bulan Desember yang lalu, salah satu induk kambing yang saya pelihara melahirkan anak. 2 ekor anak, betina semua. Tanggal 8, induk kambing yang baru melahirkan 3 hari itu sakit dan harus dipotong. Mati. Padahal harga kambing itu 1 ekor itu 2 juta. Itu artinya bahwa hari itu saya kehilangan uang 2 juta. Saya belajar untuk percaya bahwa Tuhan mengasihi saya dan Tuhan mengasihi keluarga saya. Saya pelihara dengan baik 2 anak kambing yang lahir tanggal 6 Desember 2020 yang lalu. Yang saya beri nama Sibro dan Guys. Sekarang sudah berumur 2,5 bulan. Saya berharap kambing ini suatu saat bisa menjadi induk. Sehingga dengan demikian uang saya yang hilang bisa saya dapatkan kembali. Di masa-masa COVID sekarang ini, saya sebagai pendeta tidak bisa berkhotbah keluar. Sekalipun ada banyak permintaan. Sekalipun dengan prokes. Pihak yayasan tidak mengizinkan saya berkhotbah di luar. Padahal teman-teman tahu bahwa ketika saya berkhotbah, ya saya punya kesempatan melayani dan saya bisa mendapatkan tanda kasih. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa saya mendapatkan berkat dari pelayanan itu. Tapi ketika tidak ada kesempatan untuk saya melayani, maka ya kami harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada yang memang menjadi bagian dalam hidup kami. Ini pergumulan-pergumulan di masa krisis seperti ini. Saya sendiri belajar bagaimana Habakuk, dia sebagai nabi, dia menghadapi pergumulan yang begitu sulit di tengah-tengah bangsa Israel.
Bangsa Israel di satu sisi dihukum oleh Allah karena menyembah berhala. Dihukum oleh Allah karena melakukan banyak kejahatan. Dia tertantang untuk tetap beriman kepada Tuhan. Karena dia meyakini bahwa orang yang beriman, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Apakah kita bisa terus bersukacita ketika kita menghadapi krisis yang demikian? Di dalam panggilan Habakuk sebagai seorang nabi, dia harus terus berdiri sebagai juru bicara Allah, menanti-nantikan apa yang mau disampaikan kepada umat Tuhan. Dia mendengarkan dengan baik dengan telinganya. Dia menyiapkan dengan baik bagaimana dia bisa berkenan kepada Tuhan. Itulah keyakinan iman daripada Habakuk. Habakuk bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia bisa beria-ria di dalam Allah, di dalam Tuhan yang adalah penyelamatnya. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui krisis iman kita bisa bertumbuh, tetapi juga bisa kendor atau goyah. Sebagaimana kata beriman di dalam bahasa Mandarin tadi. Ada bahaya, tetapi juga ada kesempatan. Kita tidak tahu apakah krisis yang dihadapi bangsa dan negara kita Indonesia, pandemi COVID-19 ini kapan akan berakhir. Saya tahu ada beberapa teman yang bergumul dengan pekerjaan. Kapan bisa mendapatkan pekerjaan yang baru? Kita tidak tahu. Nah, disitulah kita bisa belajar dari Habakuk. Sehingga sekalipun tidak ada makanan, tidak ada pendapatan yang baru, mungkin kita harus mengeluarkan uang dari tabungan-tabungan yang ada, bahkan mungkin kita menghubungi teman untuk mendapatkan dukungan, mungkin arisan, mungkin sumbangan karena berbagai pergumulan. Mestinya kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan pernah baik di dalam hidup kita. Dalam pengertian bagaimana Dia sudah menolong ketika kita menghadapi berbagai kesulitan. Memang kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan putranya yang tunggal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah kasih yang sempurna. Tetapi sepanjang perjalanan hidup kita di dalam kita mengikut Dia, kita diizinkan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dan juga pergumulan-pergumulan. Karena itu mari kita belajar sebagaimana Habakuk yang sekalipun di dalam bangsa Israel ke depannya pada waktu itu tidak ada pohon ara yang berbunga, tidak ada pokok anggur yang berbuah, kemudian pohon jaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria atau bersukacita. Tidak ada kata sungut-sungut, tidak ada kata kecewa kepada Tuhan. Ini yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Habakuk. Demikian juga dia di dalam krisis itu dia mengakui bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanmu. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita perlu yakin bahwa ketika kita terus
beriman kepada Tuhan di saat krisis, maka pertolongan demi pertolongan, bahkan mungkin pertumbuhan atas iman kita akan kita hadapi atau akan kita rasakan di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan pada sore hari ini. Kami belajar bagaimana Habakuk beriman kepada Tuhan sekalipun ada begitu banyak krisis yang dia hadapi. Kami pun pada saat ini memiliki krisis-krisis yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi kami semua sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan pribadi, keluarga, gereja, dan juga bangsa dan negara. Kami percaya juga Perkantas Salatiga juga memiliki pergumulan atau krisis. Sebagaimana kami tahu bahwa di dalam krisis ada bahaya, tetapi juga ada kesempatan. Mari Engkau menolong kami ya Tuhan, supaya iman kami tidak kendor, melainkan tetap teguh. Dan kami tetap melihat bagaimana Tuhan sedang menumbuhkan dan memurnikan iman kami semakin dewasa. Mungkin kami masih memiliki makanan, mungkin kami masih memiliki tabungan, mungkin usaha-usaha kami masih bisa berjalan sekalipun mungkin stagnasi. Namun demikian, ajari kami tetap bergantung dan berserah kepada Tuhan di waktu-waktu nantinya ketika kami tidak ada makanan, tidak ada usaha-usaha yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Ajari kami tetap bersyukur, ajari kami tetap memuji, memuliakan Engkau, dan ajari kami tetap beriman bahwa Engkau adalah Allah yang baik, sumber kekuatan di dalam hidup kami. Kami juga memohon Engkau menambah-nambahkan iman kepada kami, bahkan kaki seperti kaki rusa, untuk kami memiliki semangat dan bahkan semangat untuk bekerja dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajar kepada kami sekalian pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.